Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naluri Bismi Ikwana dengan NIM 21016095, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan guna memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia, dengan Ibu dosen pengampu Yulianti Rashid SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Kalau begitu, Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu sekalian, apakah pernah mendengar teks deskripsi? Ya, benar sekali Amanda. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Pembaca seolah-olah lihat, mendengar, dan merasakan sendiri suatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut. Nah, untuk teks deskripsi sendiri memiliki 4 ciri-ciri, yakni yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga penggambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati oleh penulis. Dan yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci seperti warna, ukuran, bentuk, keadaan suatu objek. Tujuan dari teks deskripsi ialah untuk yang pertama, yakni deskripsi sugestif, bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenan langsung dengan objeknya. Yang kedua, deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis, bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Pembaca dapat mengenali objek jika bertemu atau berhadapan langsung. Apa-apa saja sih objek untuk bisa kita jadikan teks deskripsi? Yang pertama, sebagai objek tempat, yakni tempat wisata, tempat bersejarah, tempat seni daerah, benda peninggalan tradisional, rumah, sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, objek manusia dan hewan, yakni berupa tokoh para ilmuwan, ayah, ibu, sahabat, dan binatang peliharaan. Nah, untuk teks deskripsi kita hari ini, kita akan membahas yakni tentang ayah. Ayah panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukuran jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipe Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam, tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirik untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya.
Nah, setelah kita mengetahui apa isi dari teks yang Ibu bacakan, tugas Ananda boleh di kertas berlembar coba tulis identifikasi, ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi yang Ibu bacakan. Lalu diskusikan dengan temanmu apa ciri objek yang ada dalam teks deskripsi tersebut. Mengenai sistem pengumpulan tugas ini akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Berhubung jam mata pelajaran kita sudah habis, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajar. Oke, baiklah, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi saya pada materi kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.